Fukushima was a human error and also a very old American design. So what we offer is very modern, very safe. We are ready to assist. By the way, we have projects with more than 10 foreign countries, including Turkey, India, Iran, and many others. So we have the technology, we have the experience. We can also provide training for people who will be working. So but of course not only nuclear. For instance, hydro energy. You know, ajakan-ajakan seperti ini pasti akan disambut oleh Presiden. Kalau misalnya urusan nanti praktek ke depannya, kami pikir itu juga hak kita sebagai negara berdaulat ya untuk misalnya menjalin kerjasama dengan Rusia juga tanpa, walaupun nanti mungkin kita kurang tahu juga, misalnya kita ada tekanan atau misalnya ada protes atau misalnya ada dari negara-negara lain, inisiatif kerjasama dalam teknologi seperti ini yang seharusnya di welcome oleh pemerintah lain. Sumber energi primer kita yang memang ada di Indonesia tetap kita buka sebagai option. Bahkan new energy seperti nuklir yang belum ada, kita tidak boleh tertutup gitu ya. Tetap kita buka opsi-opsi untuk menggunakan teknologi-teknologi baru, sehingga kita sekarang karena itu masih long term view, kita membuka senarios. Nanti tergantung apa ke depan yang akan lebih menonjol, teknologinya lebih murah, lebih visible, itulah yang akan kita langsung ambil. Nuklir adalah menjadi salah satu opsi untuk memastikan bahwa kita menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan dan juga bebas dari emisi. Teknologi sekarang sudah banyak berkembang. Kemudian dari sisi keekonomian juga ini cukup kompetitif ya. Kan ini proyek-proyek jangka panjang dan skalanya besar. PLTN menjadi satu opsi di dalam perencanaan jangka panjang dari sistem penyediaan energi, khususnya energi listrik di tanah air ya. Indonesia kembali membuat gebrakan besar. Tahun 2030 nanti, Indonesia dikabarkan akan memiliki pembangkit nuklir pertamanya. Proyek yang digadang menelan investasi 900 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah ini nantinya akan berkapasitas sebesar 500 MW atau MW. Dua negara adidaya dunia, yakni Amerika Serikat dan juga Rusia, sampai kepincut membangun nuklir. Dalam hal ini adalah fabrikasi nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Rusia menyatakan siap membantu Indonesia membangun PLTN pertama pada tahun 2032 mendatang. Perwakilan lembaga nuklir Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation di Indonesia, Anna Belokoneva, mengatakan Rusia siap bertukar pengalaman dan ilmu seputar pengembangan teknologi nuklir. Sebelumnya, pada saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kremlin, Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan secara langsung kerjasama untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia. Menurut Putin, perusahaan energi Rusia yakni Rosatom State Corporation mempunyai pengalaman, kompetensi, dan keandalan teknologi dalam pengembangan PLTN. Rosatom sendiri telah mengembangkan PLTN yang terbesar di Rusia, yakni Novovoronezh Unit 6 yang berkapasitas 1.200 MW di Voronezh. Selain di darat, Rosatom juga membangun PLTN terapung KLT-40S yang dapat berlayar menjelajahi sejauh 5.000 km dengan kapasitas sebesar 80 MW. Rosatom saat ini menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru tipe reaktor WVER 1200 dengan teknologi Generation 3+ yang merupakan pertama di dunia dengan masa operasi selama 60 tahun. Sistem pengamanan teknologi WVER 1200 memiliki zero accident standar. Pada tahun 2022 lalu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva juga menyatakan pihak Rusia tertarik untuk berpartisipasi di pengembangan IKN dan siap menawarkan teknologi Smart City kepada Indonesia. Dia menuturkan Kalimantan adalah salah satu area berisiko rendah kejadian seismik. Hal tersebut membuat Kalimantan cocok sebagai lokasi pengembangan PLTN. Sementara Amerika Serikat melalui perusahaan pembangkit listrik swasta
yakni PT Thorcon Power Indonesia, mengungkapkan bahwa perusahaan masih menanti restu Presiden Joko Widodo untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN berbasis thorium di Indonesia. Pihak Thorcon Power menyebut untuk tahap awal akan mengimpor thorium terlebih dahulu. Sejatinya Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup untuk pengadaan energi nuklir. Tambang uranium yang ada di Indonesia terdapat sebanyak 90.000 ton. Sedangkan untuk tambang thorium terdapat sebesar 150.000 ton. Dengan adanya ratusan ribu potensi sumber daya alam untuk energi nuklir tersebut bisa mencukupi sebagai modal Indonesia dalam memenuhi kecukupan energi dengan nuklir. Pembangkit tenaga nuklir ini sebenarnya sudah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di seluruh dunia. Namun, sudah banyak negara yang memutuskan untuk memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir dengan berbagai alasan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh sebuah negara jika memiliki pembangkit nuklir, seperti sebagai sumber energi yang andal dan berkelanjutan, kemandirian energi sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil ataupun energi dari negara lain. Teknologi nuklir memiliki aplikasi luas di berbagai sektor, termasuk kedokteran dan medis, dapat digunakan juga untuk produksi isotop medis dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit. Pembangkit nuklir yang membutuhkan teknis dan ilmiah tinggi dalam pengelolaannya, maka mendorong untuk dilakukannya peningkatan teknologi dan inovasi dalam industri nasional dan pendidikan. Karena pembangkit nuklir ini tidak menghasilkan emisi karbon yang terlalu signifikan, jadinya ini akan membantu sebuah negara mencapai target penurunan emisi karbon mereka. Kemudian bagi negara yang memiliki teknologi nuklir yang canggih ini akan dapat memanfaatkan berbagai sumber pendapatan melalui ekspor teknologi satu ini dan menjalin kerjasama dengan negara lain.